Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Berpuasa tapi meninggalkan salat. Salat adalah ibadah, berpuasa juga adalah ibadah. Kedua-duanya adalah pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja dan dia meyakini bahwa ibadah puasa, ibadah salat hukumnya tidak wajib, maka dia telah menjadi orang kafir. Oleh karena itu, banyak di antara saudara-saudara kita berpuasa, dia semangat, dia rajin, dia kuat menahan rasa lapar dan dahaga, namun ketika diserukan untuknya berangkat ibadah sholat, datang ke masjid atau sholat di rumahnya, maka dia begitu merasa berat untuk mendirikannya. Ya, ini seperti orang-orang munafik yang apabila diserukan kepada mereka untuk mendirikan sholat, mereka mendirikannya dalam keadaan bermalas-malasan, atau kalaupun mereka tetap melaksanakannya, mereka ingin dipuji oleh orang lain. Saudara-saudariku yang berbahagia, para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama dari Imam Ahmad dan lainnya, mereka berpandangan bahwa orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah meninggalkan pondasi dan tiang agama Islam, yaitu sholat. Karena sholat adalah hukumnya fardu ain, dan apabila orang meninggalkannya, maka sungguh dia telah menjadi orang kafir. Dan orang kafir yang berpuasa tentunya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Dan mereka simpulkan bahwa orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan sholatnya, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, para ulama salaf dan khalaf, mereka berpandangan bahwa orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan sholat fardu, maka hukumnya dia adalah fasik, bukan kafir. Berarti ibadah puasanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mengerjakan kemaksiatan, meninggalkan sholat dengan sengaja. Mereka beralasan dengan dalil dari Al-Quran Al-Karim dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji atom, maka dia pasti akan menyaksikan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat satu keburukan, maka dia kelak akan melihat balasannya pula. Artinya, orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan sholatnya, ya benar dia berpuasa, ya benar dia meninggalkan sholatnya. Maka satu ibadah
dengan ibadah lainnya dibedakan pahala dan juga dosanya. Ada balasan pahala bagi orang yang berpuasa dan ada balasan dosa bagi orang yang meninggalkan sholatnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atainaha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizolimi atas sesuatu apapun. Dan jika dia beramal, berbuat satu kebaikan atau keburukan seberat sawi atau seberat biji sawi pun, maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya dan akan kami datangkan balasan untuknya, dan cukuplah bagi kami untuk membuat perhitungan. Saudara-saudariku yang berbahagia, kami berpandangan bahwa lebih bijak pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholatnya tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibarat lebih baik buta satu mata daripada buta kedua-duanya. Lebih baik dia beramal soleh dengan satu amalan yang menguatkan imannya, menguatkan akidahnya, menguatkan keislamannya, sehingga dengan berpuasa, dengan ajaran menahan diri dari lapar dan minum, dari rasa dahaga, maka dengan itu dia terlatih untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan puasa yang dia tekuni, dengan puasa yang dia laksanakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuknya untuk mendirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.